revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Sahabat Kompas, jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya Agnes Theodora akan menjadi pemandu acara Back to BDM kali ini. Nah, episode kali ini terasa lebih spesial karena ini merupakan edisi khusus sekaligus juga episode pamungkas, episode terakhir Back to BDM di kanal Kompas ID. Memang tidak terasa sudah 3 tahun Back to BDM ini tayang di Kompas ID dengan total 163 episode. Nah, untuk episode kali ini benar-benar secara harafiah kita akan Back to BDM, kembali to BDM, karena narasumber kita hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Budiman Tanurejo itu sendiri. Selamat siang Mas Budiman. Oke Agnes, gimana kabar? Baik Mas, sehat? Sehat. Sehat. Dan juga ada narasumber lain yaitu Mas Sukidi, pemikir kebinekaan dan juga teman dan rekan berdiskusi Mas Budiman. Halo Mas Sukidi. Lebih tepatnya kader beliau. Oh, lebih tepatnya kader beliau. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Budiman dan juga Mas Sukidi untuk berbincang-bincang tentang bagaimana sih pengalaman Mas Budiman sebagai seorang wartawan, apa saja pemikiran-pemikiran, pandangan Mas Budiman sebagai seorang wartawan tentang Indonesia dan tentang industri media secara umum. Dan kita langsung saja mulai kalau begitu. Mas Budiman, ini vibe kali ini mungkin tidak akan terlalu politik-politikan seperti biasanya, karena mau menggali secara lebih personal nih tentang Mas Budiman gitu. Mas Budiman mungkin bisa dimulai dengan menceritakan dulu gitu Mas, kenapa sih Mas Budiman memutuskan untuk masuk Kompas? Karena kan kalau nggak salah jurusan kuliahnya Mas Budiman itu nggak ada nyambung-nyambungnya ya sama jurnalistik sebenarnya. Gimana Mas? Masuk Kompas? Masuk Kompas, Ya kecelakaan aja. Jadi wartawan lah, jadi wartawan. Ya kecelakaan aja. Oke. Jadi kecelakaan, saya ini kan dari orang yang mungkin sama dengan Mas Sukidi ya. Ya orang-orang yang yang kalau sekarang tuh orang-orang yang bukan siapa-siapa gitu. Saya membiayai sekolah saya membiayai kuliah saya itu dengan dunia tulis-menulis gitu loh. Ya. Termasuk menulis di Kompas ketika saya belum masuk Kompas, kira-kira gitu. Masih kuliah itu, Mas? Masih kuliah, ya. Sehingga hidup saya itu dari wesel-weselnya Kompas, kira-kira gitu. Itulah fase perjalanan saya menjadi journalism for survive. Kira-kira itu yang terjadi. Sehingga ketika masuk Kompas, ternyata dengan jurnalisme itu saya bisa menolong diri saya, bisa membiayai kuliah saya, dan saya lulus juga dengan dunia penulis-menulis. Dan pada suatu saat saya yakin juga bahwa jurnalisme itu bisa menolong orang lain. Itu adalah journalism for others. Kira-kira menjadi itu. Mas Budiman masih ingat waktu itu apa sih yang ditulis waktu kuliah gitu? Yang paling berdampak pada saya, kalau sebelum masih kuliah banyak. Saya pernah menjadi penulis majalah gadis gitu. Ya kan? Saya menulis kan, background saya teknik nuklir gitu kan. Saya menceritakan bagaimana astronomi, bagaimana mencerita. Tapi ya itu saya mengkapitalisasi pengetahuan saya gitu untuk mendapatkan vessel, kira-kira gitu. Ya, untuk mendapatkan, dan saya bisa survive dari sisi itu. Sehingga kerjaan saya adalah setiap pagi gitu, setiap sore saya jalan-jalan ke Bulak Sumur di UGM. Saya datang ke kios-kios koran karena saya nggak bisa beli koran gitu. Saya lihat apakah ada artikel saya di muat atau enggak gitu. Nah, dari situ saya bisa memperkirakan saya dapat vessel dari sana dan saya bisa hidup di situ. Kira-kira itu yang terjadi. Sehingga saya pernah menulis di majalah gadis gitu kan. Saya pernah membikin TTS, ya, bukan mengisi TTS. Membikin TTS, teka-teki silang di situ gitu kan. Saya menulis di berbagai tempat lah. Sehingga menulis itulah yang kemudian saya mencoba menteoritisasi bahwa journalism for survive itulah awal dari cerita saya masuk ke media. Sudah merasa itu keputusan tepat berarti ya Mas, bukan salah jurusan gitu, bukan? Gini, kalau salah jurusan saya mengatakan dulu adalah kenapa saya masuk teknik nuklir gitu, karena saya membayangkan saya ingin mencari jurusan yang susah. Dan saya masuk di situ gitu kan. Setelah saya masuk teknik nuklir mencari sesuatu yang susah gitu. Saya kan menulis soal tes skripsi saya kan soal teknologi reaktor ya. Di sisi itu gitu. Itu udah bisa saya lalui kan. Saya lulus di situ meskipun lama. Ya lamanya karena apa? Karena saya nyambi kerja gitu. Nyambi kerja menjadi wartawan sehingga lama sekali gitu.
Saya sebelum lulus sudah menjadi wartawan Kompas gitu. Dan kemudian saya harus menyelesaikan skripsi dulu untuk menjadi wartawan Kompas. Nah, itu kan kalau saya jalur masuk Kompas kan jalurnya itu jalur bintara lah ya. Karena saya dari Kompas tuh hidup dari namanya calon koresponden gitu. Yang hidupnya dari setiap artikel yang dimuat dan saya dapat honor dari situ. Itu yang membuat saya gitu. Seperti sekarang gitu. Oke. Nah, Mas Budiman ini kebetulan kita juga udah menyiapkan ada foto-foto Mas Budiman di masa lalu. Nanti mungkin Mas Budiman bisa sambil lihat juga. Ada beberapa foto-foto zaman. Nah, mungkin bisa diceritain Mas ini lagi di mana? Ini kayaknya di ruang redaksi ya Mas harusnya ya? Iya, itu di ruang redaksi itu saya di desk hukum dan politik ya. Karena yang di ujung sebelah sana itu kan Mbak Diah Marsidi ya. Mbak Diah Marsidi gitu. Itu berantakan, ini saya nggak tahu pada tahun berapa, apakah kepala desknya Mas almarhum AM Dewa Brata atau Mas Nugroho Ferryuda dan Barto. Saya agak lupa di situ, tapi ini adalah di desk hukum. Nah itu yang hitam-hitam itu, yang di dekat itu kan namanya Starco itu. Itu kan dulu setiap wartawan kan dibekali Starco ya. Sehingga setiap penugasan itu masuk titit suruh ke sini, suruh ke sana, kira-kira itulah. Ini yang di desk hukum saya, karena saya lebih banyak gitu ketika saya menjadi calon koresponden di Jogja dan kemudian ke Maluku gitu. Kemudian yang mengajak saya untuk mengundang ke Jakarta adalah Mas almarhum AM Dewa Brata, ya. Sudah almarhum dan dia merasakan butuh orang yang punya passion terhadap isu-isu soal hak asasi manusia, isu-isu soal ketidakadilan, dan kemudian saya ditarik ke desk hukum. Kalau tahunnya tahun berapa saya lupa itu mana. Oh lupa, barusan mau nanya ini padahal tahun berapa. Oke, berikutnya nih Mas. Nah, ini sama ya, masih di ruang redaksi. Iya, di ruang redaksi. Siapa-siapa? Masih ingat nggak Mas ini orang-orang di sini siapa aja? Ya, itu yang bercambang itu Mas almarhum Syafi'i Hasan Basari ya. Oke. Hasan Basari ya. Almarhum itu wartawan politik senior di Kompas gitu kan. Lalu kemudian di sebelahnya itu adalah Rakaryan, ya, Oki Rakaryan. Di sebelahnya lagi ada Agus Hermawan. Di sebelahnya lagi yang perempuan itu Rin Kuntari. Itu masuknya satu angkatan dengan saya. Ya, satu angkatan dengan saya. Di sebelahnya lagi ada Bambang Wisudo. Bambang Wisudo itu adalah bersama saya yang mendirikan Serikat Buruh di Kompas. Ya, yang mendirikan Serikat Buruh di Kompas ya. Perkumpulan karyawan Kompas, dan ini senior yang berjaket hitam ini Nugroho Ferryuda gitu. Dan kemudian ada itulah gambaran di wajah di harian Kompas ketika sekarang yang bertahan habis ya. Udah kayaknya nggak ada terakhir ya. Agus Hermawan. Agus Hermawan udah pergi dan Adi Suruji ya, itu di situ. Ini lagi ngapain sih Mas, ini ngobrol-ngobrolin apa gitu? Biasa itu ngobrol ya, ngobrol-ngobrol. Jadi situasinya bukan dalam situasi yang rapatnya sangat formal, sehingga informality ya, informality itu menjadi sebenarnya kunci ya, bukan sebuah rapat-rapat yang sangat formal mekanistik, tetapi brainstorming di mana-mana itu akan menjadi kunci gitu loh. Dan inilah yang seharusnya dihidupkan oleh Kompas ya, hidupkan oleh Kompas di era seperti sekarang ya, lebih informal, lebih santai, karena itu lebih membangun understanding gitu. Karena beberapa value-value dari Pak Yaakob itu tidak mungkin bisa diapalkan gitu. Tidak mungkin bisa diapalkan tanpa ada sebuah sentuhan-sentuhan atau conversation yang sangat deep gitu, sehingga orang bisa paham gitu. Orang bisa paham ini apa sih sebetulnya yang disebut sebagai Providentia Dei itu sebetulnya apa sih, prinsip-prinsip teguh dalam prinsip lentur dalam cara itu kan orang tahu itu, tapi ketika itu diaplikasikan dalam dunia jurnalistik kan nggak mudah. Nah itulah dalam format-format seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti itu akan lebih oke sebetulnya. Gitu. Itu Mas Budiman ngelihat kemana Mas itu? Lagi ngapain? Saya nggak tahu itu. Lupa, saya nonton ada siapa yang manggil, menengok gitu aja. Suasananya itu begitu, suasana informal, itu cair gitu ya Mas? Sangat informal, sangat cair gitu kan. Tapi kembali kalau Pak Yaakob kan mengatakan tempora omores gitu kan. Zaman bisa berubah dan kemudian modelnya pun kan bisa berubah gitu. Oke, kita lihat. Nah, aduh, ini pusing banget ini. Mas Budimannya terlihat pusing banget ini. Mas Budiman masih ingat nggak ini di mana? Kayak ruang redaksi juga ya feeling saya. Terus lagi mikirin apa sih Mas? Saya nggak tahu ini fotonya Arbain ya. Fotonya Mas Arbain atau Mas Abun Sanda ya kalau nggak salah? Saya nggak tahu. Saya lupa ya. Tapi kalau saya sih melihatnya
ini dulu satu masa saya hobi dengan baju yang garis-garis gitu. Oke. Jadi waktu masa Itu saya fashion yang lagi in pakai saat yang itu. garis-garis gitu, menjadi sering sekali saya baju garis-garis gitu. Kemudian pada satu sisi saya berubah menjadi batik lengan pendek Oke. gitu kan. Sekarang saya pakai baju hitam gitu. Oke. Kamu nggak nanya kenapa baju hitam? Nah ini makanya mau nanya nih. Kayak menteri-menteri. Ada alasannya juga berarti. Baju hitam dalam arti mungkin Sukidi bisa menjelaskan. Kan saya gini, saya itu dulu selalu berinteraksi dengan Pak Yakob ya. Jam 8 pagi dia beliau sudah datang dan manggil saya ke atas gitu. Untuk selalu cara Pak Yakob itu cara yang sebenarnya menarik ya. Cara menarik, dia memanggil saya gitu, Mas ada apa? Gimana situasi negeri? Ini kok korupsi nggak selesai-selesai? Ini kok nelayan ini masih miskin? Kira-kira itu terus dipertanyakan gitu loh. Nah sampai sekarang gitu, kemudian ketika saya kemudian juga akan mengakhiri secara administratif di Kompas gitu, apa yang digelisahkan oleh Pak Yakob itu juga belum selesai. Ya, korupsinya masih merajalela, kemiskinannya masih ada gitu loh. Dan salah seorang yang selalu ajak saya bicara dan berbagi kegelisahan adalah Sukidi ini gitu. Sudah jadi rekan berdiskusi sudah sudah lama ya. Sesuatu yang lebih substantif, tapi gimana mau mencari jalan keluar. Iya. Nah itu sebetulnya sehingga depth conversation itu menjadi sangat penting ya untuk memahami situasi. Pak Yakob itu adalah orang yang selalu gelisah, ya gelisah soal situasi negeri ini gitu. Sehingga saya pernah ingat ketika Pak Yakob sangat gelisah dengan kondisi negeri itu, Pak Swan almarhum juga pernah mengatakan, wes lah Mas Yakob, ora sambok pikir negeri iki. Itu pernah suatu saat berbicara begitu gitu. Sehingga udahlah mendingan sampean Mas Yakob hidup lebih enak, nggak usah memikirkan negeri ini. Karena beliau itu pagi hari ngundang wartawan-wartawan muda tampil gitu kan. Malam hari dia masih telepon, pagi hari dia telepon lagi untuk curhat kondisi negeri. Ini gimana Mas? Ini gimana? Besok HL-nya apa Mas? Kenapa nulisnya begini Mas? Kenapa nulisnya begitu gitu? Nah, itulah yang saya pelajari dari Pak Yakob gitu loh. Mas Sukidi ini lebih-lebih lagi. Kadang-kadang WA saya itu jam 3 pagi, jam 4 pagi saya masih tidur, tiba-tiba istri saya tiba-tiba telepon, ada telepon Mas Sukidi ini ya. Apalagi yang terjadi? Sama ngomongin masalah bangsa, ngomongin masalah politik gitu ya Mas Sukidi. Iya, saya jujur aja Mas Budiman ini adalah satu di antara sedikit orang selain Buya Syafi'i tentu saja, sepulangnya saya di Amerika itu yang mengajak saya berpikir besar tentang Indonesia. Jadi saya melihat Mas Budiman lebih dari sekedar seorang jurnalis, tapi sebagai public intelektual, seorang intelektual publik yang selalu menyuarakan kebenaran dan speaking truth to power, istilah Edward Said. Jadi berbicara kebenaran kepada kekuasaan. Kadang saya melihat Mas Budiman itu dalam dua tradisi. Satu sisi adalah dia mewarisi tradisi jurnalismenya dari Pak PK Oyong. Dan itu terlihat dari gaya jurnalisme Mas Budiman yang lugas dan tegas kepada setiap praktek penyelewengan kekuasaan. Jadi tegas dalam prinsip moral yang ideal, itulah yang terasa sekali bagaimana warisan dari Pak Oyong itu hadir dan dijiwai dalam menyuarakan kebenaran itu. Tapi di sisi lain kadang Mas Budiman tuh hadir sebagai living Yakob. Itu gimana itu Pak? Jadi Pak Yakob yang hidup kembali, suara, pikirannya, gayanya, kegelisahannya itu disampaikan dengan santun, dengan halus, tapi tanpa mengurangi prinsip moral yang dia perjuangkan. Misalnya dalam percakapan saya dengan Mas Rikat, ini belum saya ceritakan ke Mas Budiman. Oh, baru nih. Jadi saya diam-diam itu ngobrolin Mas Budiman sama Mas Rikat. Mas Rikat bilang begini, Mas Budiman ini serius banget mikirin bangsa ya. Iya.
Kemudian Mas Rikat bilang, nggak seperti saya, ya udah selesai ya, sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi ada satu pesan dari Mas Rikat yang saya tangkap bahwa he take it all the issues seriously, seriously and deeply. Ya. Jadi setiap permasalahan yang terjadi pada bangsa ini, beliau betul-betul gelisahkan. Dan karena itu ketika Mas Budiman bilang bahwa kegelisahan itu kalau dalam tradisi intelektual adalah bagian dari intellectual curiosity. Jadi ada rasa keingintahuan secara intelektual terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam konteks Mas Budiman, beliau sebenarnya buat saya mewarisi tradisi jurnalisme dari Pak Yaakob dan Pak Oyong, dalam konteks bagaimana jurnalisme ini dipahami sebagai satu panggilan, baru vocation untuk merawat dan memajukan keindonesiaan dan kemanusiaan. Jadi beliau menjiwai betul apa yang oleh Pak Yaakob sebut sebagai kompas, sebagai miniatur kecil Indonesia. Small Indonesia in the making, istilah Pak Yaakob. Nomenklatur, vocabulary, kosakata, bahasa Pak Yaakob itu tersimpan rapi, bukan hanya dalam memori, tetapi juga dalam tulisan. Dan bahkan meskipun Mas Budiman tidak ketemu Pak Oyong, dia baca kembali tulisan-tulisan Pak Oyong. Misalnya Pak Oyong menulis di Kompasiana tahun berapa Mas Budiman? Tahun 1960 kali Mas Budiman ya. Ketika Pak Oyong nulis tentang anti korupsi. Mas Budiman berapa puluh tahun kemudian nulis secara khusus tentang PK Oyong dan perjuangan anti korupsi. Dan salah satu pesan yang saya tangkap dan terasa bahwa PK Oyong warisan nilai, sikap, kehidupan itu hidup kembali, saya melalui tulisan Mas Budiman. Dalam PK Oyong dan perjuangan anti korupsi itu kira-kira PK Oyong itu memutuskan untuk berhenti menulis. Karena apa? Karena kalau menulis harus didikte oleh kekuasaan, maka kita melawan hati nurani. Dan inilah yang sebenarnya dijiwai oleh Mas Budiman, tentang kedaulatan hati nurani yang memandu dia untuk mencerminkan dan menyuarakan kebenaran. Kebenaran itu berasal dari nur cahaya, dan Mas Budiman memantulkan cahaya kebenaran itu untuk kebaikan bersama. Saya semoga tidak kepanjangan. Enggak apa-apa. Benar-benar terlihat memahami dan mengenal Mas Budiman, pemikirannya, prinsip yang dipegang Mas Budiman. Sebenarnya masih banyak. Oh, masih banyak. Nanti kita bisa bahas lagi nih lebih lanjut. Nah, ini tadi kan udah ya 3 foto. Ada 1 foto lagi nih Mas Budiman Masukidi terakhir. Nah, di mana ini Mas? ini di MPR. Ya. Ya, di MPR di saat sidang umum MPR itu bersama dengan Ambasador Agus Parangkuan ya. Ya, bersama dengan teman-teman yang berjas ketika meliput sidang umum MPR, masih ada Mirna, masih ada Fandri ya. Masih ada Om Ansel gitu, masih ada Agus Hermawan, ada Bambang Wisudo di KSP gitu. Ya itulah zaman jadul gitu. Zaman jadul ketika meliput sidang umum MPR. Tahun berapa ini Mas? Sebelum saya Orde Baru? Tahu, saya lupa kalau tahunnya tahun berapa. Ya pasti Orde Baru ini. Nah, ya pasti Orde Baru. Tapi sebelum reformasi ya, sebelum. Oh iya, jauh sebelum. Ya. Karena di Orde Baru kan serba tertata ya, serba tertata, serba rapi gitu. Nah, itulah yang ada di ketika meliput sidang umum MPR gitu. Oke, sip. Oke, nostalgianya sudah sampai di sini Mas. Jadi 4 foto nih yang udah kita. Makasih Mas Budiman udah menceritakan ya tadi ya itu tentang apa saja. Nah, saya pengen lanjut nanya lagi nih Mas Budiman. Ini kan Mas Budiman kan berarti kan sudah melalui berbagai era jurnalisme ya, dari sejak masa jaya-jayanya media cetak sampai pergolakan pers di masa Orde Baru sampai sekarang tantangan baru lah di era digital gitu. Nah, mungkin Mas Budiman bisa menceritakan Mas seperti apa sih pandangan Mas Budiman terkait dengan kondisi industri media, lalu apa benang merah atau key takeaways yang
Mas ambil gitu dari berbagai era jurnalisme yang berbeda itu ya? Saya beruntung ya, artinya saya hampir semua platform saya sudah pernah lalui, ya. Jadi ketika saya menjadi calon koresponden Kompas waktu itu saya masih mahasiswa di Jogja, saya sudah menjadi korespondennya BBC London, ya, radio. Ya, saya sudah pernah di situ gitu loh. Saya juga pernah menjadi stingernya Radio Nederland, ya. Itu kan dua masa jurnalistik yang berbeda. Yang satu adalah jurnalisme koran, menulis gitu. Yang kedua adalah jurnalisme suara, ya. Itu yang saya lalui gitu. Lalu kemudian saya menjadi wartawan cetak lama dan saya tentunya dididik melalui tradisi tulis gitu. Lalu kemudian saya beruntung bisa masuk ke era digital juga di situ. Lalu kemudian saya juga masuk ke dunia televisi, ya. Itu juga sesuatu yang sangat berbeda gitu. Sangat berbeda karena banyak faktor yang membedakan antara jurnalisme koran dengan jurnalisme televisi. Jurnalisme televisi saya jalanin bersama dengan jurnalisme audio melalui Spotify, ya, di situ. Dan kemudian saya memasuki dunia YouTube gitu. Dunia YouTube ini juga bukan hanya mau ikut-ikutan gitu. Karena saya ditantang oleh Mbak Eri Seda, ya. Mbak Eri Seda dalam sebuah rapat gitu, dia mengatakan begini, ketika koran itu semakin tertekan, bagaimana Anda menjawab dan melakukan menyebar pengaruh dari media itu melalui technological approach. Jadi teknologi itulah yang harus dipakai ke situ. Dan saya mencoba menerjemahkan itu. Menerjemahkan itu adalah bagaimana ya pengaruh koran yang memang tradisinya adalah membaca, tapi saya harus transformasikan dengan dunia yang sangat berubah. Dan saya memilih jalan adalah menggunakan dunia YouTube di situ. Sehingga itulah yang kemudian the medium is the message. Itu kan McLuhan mengatakan bahwa mediumnya apa dan ada bagaimana menyampaikan pesan di situ gitu. Nah, itu saya terapkan. Sehingga kalau kemudian saya masuk ke dunia televisi dan kemudian saya masuk ke Spotify dan kemudian saya masuk ke dunia YouTube, itu adalah pada satu sisi adalah challenge dari shareholder yang ada di Kompas, dan saya coba jawab itu dengan apa yang saya bisa lakukan pada waktu itu. Itu yang membuat kemudian beruntung bagi saya menjelajahi hampir semua platform jurnalistik gitu. Apa yang belum saya coba, karena saya hobinya memang mencoba. Ya, karena bagi saya adalah kita berdiskusi terus gitu, rapat terus gitu. Kadang-kadang nggak bisa menghasilkan apa-apa, karena yang di-challenge adalah ide terus gitu kan. Kalau saya lebih senang gitu, lakukan dulu, produknya apa, kritik produk itu. Jadi bukan mengkritik ide itu, bahwa produk itu bisa gagal, iya, tetapi ada sesuatu yang dikritisi atau diapresiasi atau dikecam, daripada menguji pada level gagasan gitu loh. Nah, bagaimana menggabungkan antara ide dan kemudian produk itu menjadi sesuatu yang sebenarnya menarik sih di situ. Jadi termasuk back to BDM ini ya Mas, itu bagian dari uji coba tadi itu ya. Karena kan sempat ya format berubah. Di awal ada dialog talk show, lalu sempat monolog, lalu kembali lagi talk show. Monolog tetap ada. Ya, monolog tetap ada. Saya punya kanal monolog yang namanya Opini Budiman, yaitu juga YouTube gitu. Saya ingin menyampaikan sebuah pikiran-pikiran Kompas, pikiran-pikiran besarnya. Saya menyebutkan Yakobianisme gitu. Tetapi saya terjemahkan dalam, kalau kitab suci itu kan teks yang berhenti, ya. Begitu kitab suci berhenti, ya berhenti. Yakobianisme ini harus muncul teks-teks baru, harus muncul video-video baru, harus muncul audio-audio baru yang didialogkan dengan realitas itu gitu. Nah, mulai apa? Di Kompas saya menulis kolom. Itu adalah refleksi dialog saya pemikiran-pemikiran Yakobianisme dengan realitas yang ada gitu. Nah, tapi saya harus merambah kepada dunia yang ada yang sekarang masuk ke dunia di YouTube. Saya menggunakan monolog saya untuk melakukan itu. Tetapi saya mengimbangi lagi kemudian bagaimana mengisi kekurangan dari media cetak yang terbatas pada space gitu. Orang juga tradisi membaca juga mungkin akan sangat tipis gitu.
lebih-lebih dengan penjajahan algoritma, ya, search engine gitu. Iya. Bagi saya itu mengekang sekali gitu loh. Sehingga saya sangat kagum dengan sosok-sosok seperti Gunawan Muhammad yang dia don't care, he doesn't care dengan SEO gitu. Karena dia tidak mau dijajah pikirannya dengan SEO gitu. Sehingga dicekoi dengan apa judul-judul yang sama sekali template gitu. Tapi lihat aja catatan pinggirnya Gunawan. Kan selalu bebas saja. Dia tidak mau terjajah pada hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian saya coba terapkan dengan model dialog gitu. Karena gini, saya ingin berkontribusi atau tidak hanya ingin mengecam pertumbuhan media sosial yang katakanlah ini hoax, ini apa namanya asal ngomong, clickbait dan lain sebagainya, tanpa kamu berbuat sesuatu gitu. Sehingga ya berbuat sesuatu dengan menampilkan sebuah deep interview dengan berbagai tokoh gitu kan, dan kemudian menawarkan perspektif, menawarkan kedalaman soal itu semua. Itu yang seharusnya, itulah yang dulu Kompas sangat kuat dalam tradisi pemikiran. Iya. Ya, itu yang saya coba terjemahkan dalam perspektif yang berbeda gitu. Oke. Nah, ini menarik juga karena memang sepertinya jadi tantangan industri media saat ini ya, Mas. Tadi dengan apa? Tantangan menghadapi era digital, lalu juga sekarang media sosial, semua orang sekarang bisa mengakses informasi dan bisa menyebarkan informasi juga gitu. Nah, kalau Mas Budiman dan juga Mas Sukidi nanti juga bisa ikut memberikan pemikirannya. Kira-kira seperti apa sih Mas pandangan terhadap kondisi industri media saat ini gitu? Apa peran pers berarti di tengah tadi ya tsunami informasi lah kalau bisa kita sebut itu? Bagi saya adalah credibility ya. Dan trust itu menjadi sangat penting gitu. Jadi trust itu sangat penting, tapi juga dia harus lebih relevan. Gitu. Saya membayangkan begini. Kalau definisi berita itu adalah menceritakan apa yang sudah terjadi, itu semua orang udah tahu. Ya, kemarin ada ini. Pada era saya mengatakan 2 minggu lalu itu masih aktual. Tapi dengan perkembangan komunikasi yang ada sekarang kan itu udah sangat jauh ya. Dulu kan saya menulis berita itu masih dengan telex ya, masih dengan telegram gitu kan. Menjadi sangat susah, sekarang kan lebih gampang gitu. Tetapi sekarang definisi berita itu bukan lagi menceritakan apa yang sudah terjadi. Bahkan dalam bentuk live streaming sekarang udah mengatakan peristiwa itu, berita itu adalah apa yang sedang terjadi. Ya kan? Nah, saya sih mencoba melakukan devil advocate gitu. Ini cara Pak Yaakob juga. Dia berdialog dengan dirinya sendiri gitu. Menjadi advokus diaboli gitu. Selalu mencari kalau begini terus, semua sudah diambil, kita mau apa gitu. Sehingga saya membayangkan dengan data jurnalisme, dengan model-model apa, definisi berita adalah memberitakan apa yang bakal terjadi. Nah, itu yang sebetulnya menurut saya itu adalah sesuatu yang menjadi lebih relevan ya. Tapi bisa saya salah. Bisa saya salah. Tapi kalau semuanya menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang kemarin terjadi, itu kan semua orang udah tahu. Iya. Ya, semua orang udah tahu apa yang kemudian terjadi gitu. Tapi kalau bisa memberikan sebuah outlook apa yang bakal terjadi, itu kan menjadi sesuatu yang disitulah sebenarnya tajuknya Pak Yaakob di tahun 78 ketika dia merespon situasi politik pada waktu itu. Pak Yaakob dipanggil oleh Pak Dombo kalau nggak salah pada waktu itu. Dia menulis adalah media itu adalah kawan dalam perubahan gitu. Sehingga dia selalu mencoba menjadi mengawal perubahan-perubahan itu, dan dia mendirect kemana perubahan ini akan tertuju gitu. Nah, itu mungkin satu tantangan yang baru ya. Tentunya itu harus berdamai dengan algoritma search engine ya. Karena kan semua kan sekarang di-serve dengan orang diarahkan oleh perusahaan teknologi gitu untuk membaca dan sebagainya. Nah, bagaimana berdamai dengan itu gitu. Terlalu ngawang-ngawang juga mungkin nggak akan dibaca. Tetapi kalau terlalu template juga tidak menawarkan sesuatu yang dalam. Tapi ada gugatan lagi kalau saya bicara dengan Rikat kan, kadang-kadang ya buat apa dalam-dalam? Saya juga nggak butuh cuma judul. Nah, itu juga. Nah, intinya adalah saya mau mengajak bahwa harus terus berpikir, ya harus terus berpikir dengan dinamika yang terjadi agar selalu ada yang baru gitu. Nah, itu kan juga tantangan. Kalau saya kan hobinya mencari sesuatu yang baru terus kan. Apa yang baru, apa yang bukan meninggalkan yang lama. Tetap setia pada yang lama, Kompas cetak, tapi bagaimana menemukan inovasi-inovasi baru, pendekatan-pendekatan baru untuk menawarkan pesan-pesan kepada publik lah gitu. Mas Sukidi, monggo Mas, kalau ada pandangan juga gitu terkait, mungkin tadi kan dari perspektif wartawan, kalau Mas Sukidi dari luar industri media bagaimana melihat Saya sebenarnya larut dalam
pemikiran Mas Budiman ya. Ikut apa ya, menyelami perjalanan panjang dari jurnalisme untuk hidup beliau, untuk kuliah, untuk makan, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan buat saya itu keberkahan dan amal jariah dari Pak Yaakob dan Pak Oyong. Dan pengalaman yang beliau ceritakan itu sebenarnya pengalaman mungkin ribuan, terutama di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan intelektual, yang menjadikan Kompas sebagai forum pertukaran gagasan tentang keindonesiaan dan kemanusiaan sekaligus kebinekaan, tapi di sisi lain memberikan satu efek terhadap kantong. Jadi ikut bisa untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Dan jujur saja apa yang beliau ceritakan ketika beliau di UGM kuliah sambil nulis di Kompas untuk membiayai itu, itulah yang saya alami sebenarnya. Ketika saya kuliah di Yayan, sejak kuliah awal saya nulis di Kompas, dan itu bisa untuk membiayai kuliah, biaya hidup, sampai beli motor Honda Astria itu, Mas Budiman. Itu dari biaya dari menulis di Kompas. Iya, jadi apa namanya? Tapi satu hal yang membuat saya kagum sama Mas Budiman adalah komitmen dia yang tak pernah padam terhadap kondisi keindonesiaan dan kemanusiaan. Karena itu saya ingin meletakkan jurnalisme Mas Budiman di berbagai era ini dengan satu paradigma bahwa jurnalisme itu adalah untuk keindonesiaan dan sekaligus untuk kemanusiaan. Selalu kita lihat pada diri Mas Budiman itu adalah perhatian yang begitu dalam tentang kondisi Republik ini dan masa depan Republik ini. Dan saya kira back to BDM salah satu apa yang beliau sebut sebagai proyeksi ke depan, itu adalah ini contoh terbaik, mungkin salah satu terbaik lah. Saya khawatir ada yang lebih baik dibanding ini. Salah satu terbaik tentang bagaimana apa yang menjadi kegelisahan intelektual tentang Indonesia itu langsung beliau wujudkan dalam bentuk Indonesian Dream itu sendiri. Jadi Mas Budiman mengajak banyak sekali kaum intelektual, praktisi hukum, mereka juga yang dari berbagai latar belakang untuk berbicara tentang Indonesia. Apa yang menjadi masalah besar Indonesia ini dan apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk kemajuan Indonesia. Dan tentu saja itu dia lakukan sebagai satu panggilan hidup, sebagai beruf, sebagai satu vocation, bahwa jurnalisme itu tidak semata-mata soal kerja profesional, atau istilah yang bagus yang beliau ambil dari Pak Yaakob itu bukan semata-mata sebagai karya profesional, tetapi lebih sebagai satu panggilan yang berasal dari ruang dalam diri kita untuk bisa memberikan sesuatu pada Indonesia dan sekaligus pada kemanusiaan. Dan kalau Mbak Agnes perhatikan tulisan-tulisan dia, terutama kolom, saya itu kadang membaca kolom Mas Budiman, tahu nggak jam berapa? Jam berapa? Subuh-subuh? Oh, early ya? Earlier? Jam 1. Oke. Jam 1, kadang jam 3. Ya, serius. Misalnya, satu contoh adalah ketika Mas Budiman nulis tentang Bu Sumarsih. Itu contoh bagaimana jurnalisme dia pakai sebagai satu keberpihakan untuk membela pada Ibu Sumarsih yang mencari keadilan dan kebenaran. Itu ia suarakan. Dan ternyata ketika saya ketemu Bapak Kardinal Suharyo di Wisma Keuskupan Agung Jakarta, beliau cerita bahwa dia habis baca kolom Ibu Sumarsih di Kompas yang ditulis Mas Budiman, dan atas kolom itu beliau akhirnya menemui Ibu Sumarsih di rumah beliau. Karena Ibu Sumarsih adalah umat Katolik, salah satu
umat yang memang harus diperhatikan oleh Bapak Kardinal, dan Bapak Kardinal berkunjung ke sana. Antara lain karena petunjuk dari tulisan dia. Jadi maksud saya, inilah satu jurnalisme yang kalau orang membaca ini sekedar kolom, tetapi kalau kita memberikan makna, itu maknanya dalam sekali. Ini memberikan makna bagaimana jurnalisme diwujudkan dalam bentuk panggilan untuk membela kemanusiaan, untuk membela Bu Sumarsih yang sedang mencari keadilan dan kebenaran dalam rentang waktu 17 tahun lebih. Itu sekedar contoh. Tapi juga di sisi lain, beliau tegak lurus bahwa jurnalisme juga dia pakai sebagai satu instrumen untuk melakukan satu speaking truth to power. Itu istilah yang bagus sekali yang saya pinjam dari Edward Said. Dan Edward Said itu di Amerika dikenal sebagai salah satu publik intelektual selain Noam Chomsky yang begitu lugas dalam mengkritik kekuasaan yang lalim. Saya melihat tulisan-tulisan Mas Budiman itu adalah merefleksikan sisi Pak Oyong, sisi Edward Said, sisi Noam Chomsky yang tidak ada kompromi dalam membela kebenaran dan menyuarakan kebenaran kepada kekuasaan yang pongah. Itu menarik memang Mas, karena tulisan terakhir Mas Budiman juga di Kompas ya, itu kan kalau nggak salah kan judulnya Hujan di Hujan di depan istana. Betul, ya. betul. Mas Budiman menganalogikan gerakan aksi Kamisan dengan The Mothers of Plaza de Mayo, lalu juga mengutip tentang menggarisbawahi lah tentang gerakan balik demokrasinya Samuel Huntington gitu. Nah itu kenapa Mas Budiman, keresahannya apa sih soal tanah air sampai menulis, sampai ini berarti jadi tulisan terakhir Mas Budiman ya di Kompas ya? Oh janganlah. Oh janganlah ya, masih mau nulis, oh syukurlah. Gini. Nah itu gimana Mas, keresahan Mas Budiman? Gini, ketika saya nulis soal sudah 17 tahun, ya, itu kan sebetulnya gini, kalau saya ingin menulis sesuatu, saya itu berharap ada tindakan yang seperti ini, ya. Itu kan ketika saya menulis soal sudah 17 tahun, saya tuh ingin menyampaikan pesan, ya, kepada siapapun calon presiden, ya, pada waktu itu. Ketika mereka berkampanye ke seluruh penjuru negeri, sementara ada aksi Kamisan di depan istana yang menuntut keadilan, yang menuntut tegaknya hukum, yang menuntut berbagai pelanggaran hak asasi manusia itu diselesaikan. Nah, saya membayangkan pada waktu itu ada calon presiden yang mau berjumpa dengan mereka. Itu tujuan saya sebetulnya, ya, ingin berjumpa sama. Tetapi tujuan saya itu meleset, ya, meleset. Yang justru terpanggil, yang justru membaca itu adalah Uskup Agung Jakarta. Ya. Kardinal menelepon saya, gitu kan? Menelepon saya, Mas, saya ingin ketemu dengan Bu Sumarsih, ya. Pada waktu itu saya masih ada di Purwokerto, ya. Beliau telepon dan kemudian saya kontak dengan Bu Sumarsih, Bu, Bapak Kardinal mau datang ke sana, gitu loh. Dan tapi ini ya gini, sebuah tulisan tentunya ada tujuan, ya. Ada tujuan, bukan hanya sekedar, iya gini loh. Just to inform something, oke, hanya menginformasikan Anda begini gitu. Tapi bagi saya itu tidak cukup gitu loh. Ketika Anda menulis, Anda tuh ingin menyampaikan pesan apa dan ingin tujuannya apa. Nah, saya ketika sudah 17 tahun berharap sebetulnya calon-calon presiden itu datang ke mereka, berdialog dengan mereka dan menyatakan komitmennya bagaimana menyelesaikan berbagai kasus-kasus masa lalu. Tapi itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Bapak Kardinal. Ketika Bapak Kardinal kemudian ke sana, ke Sumarsih, saya juga ikut ke sana. Mas Sukidi juga ada di sana, ya. Mas Sukidi akan di sana dan saya melihat bagaimana dialog antara Bapak Kardinal dengan Bu Sumarsih, dan saya juga melihat apa yang kemudian disampaikan kepada Bu Sumarsih itu sebuah lukisan, ya, sebuah lukisan yang dilukis oleh mahasiswa di Ukraina yang menggambarkan tertembak. Itu kan pesan-pesan simbolik, ya, pesan. Nah, karena saya ada di ruangan itu, ya, ada di ruangan itu dan saya menyaksikan, saya juga harus menyampaikan pesan lagi, ya, hujan di depan istana. Nah, itu kan sebuah pesan baru. Ada konteks yang lain sebetulnya. Ada konteks yang lain pada waktu itu ada
opini yang mau mengatakan bahwa isu hak asasi manusia, isu konstitusi, isu etik, isu moral itu adalah isu-isu elit gitu loh. Dan dikatakan di artikelnya di Kompas mengatakan bahwa kita harus humble melihat bahwa mayoritas dari rakyat Indonesia itu mungkin prioritasnya bukan isu itu gitu loh. Nah, situasi itulah yang kemudian saya menyatakan saya harus menulis lagi untuk merespon, harus memunculkan perdebatan lagi terhadap sebuah esai di Kompas yang mengatakan isu demokrasi itu isu elit. Yang dibutuhkan adalah isu perut. Nah, saya mencoba membangkitkan dialog itu. Itulah saya ingin ada situasi-situasi yang ada dalam pikiran saya sehingga saya mau menulis apa. Nah, itulah yang melahirkan Hujan di Depan Istana dan saya mencoba untuk memberikan counter argumen ya terhadap bagaimana kita meng-create masa depan kalau kita tidak bisa melihat masa lalu. Nah, itulah yang kemudian saya bawa kepada Hang Tinten dengan gelombang balik demokrasi dan lain sebagainya gitu. Poin saya adalah apa? Ketika seorang wartawan itu menulis, bukan hanya sekedar dia menulis sesuatu, ya, tetapi dia harus memberikan tulisan ini mau apa sih? Disitulah sebetulnya saya teringat ya pada ucapannya Romo Sindu yang disebut dengan danyang jurnalisme. Danyang ini istilah yang sangat magis, sangat mistis, gitu kan? Seperti kalau diterjemahkan dalam sekarang itu roh, itu adalah value, nilai yang itu harusnya tertanam dalam profesi jurnalistik itu, gitu loh. Nah, itulah yang saya bayangkan sehingga bukan ampang, ya, bukan kosong, bukan suwung, tapi ada di balik teks itu ada sesuatu yang lebih pesan yang mau disampaikan, gitu. Nah, itulah dua. Bagi saya agak istimewa ya, karena juga pada waktu itu kan ada sebuah kecaman yang luar biasa ya terhadap Bu Sumarsih di media sosial yang mengatakan bahwa wes tobu leren lah iki 5 tahunan kira-kira ora trimo, kira-kira ada ucapan begitu. Nah, saya harus mengcounter itu gitu. Saya harus mengcounter tanpa harus saya menyentuh siapa yang berkomentar, tapi saya harus melawan itu. Nah, itulah lahirnya tulisan Hujan di Depan Istana. Nah, itu yang saya karena begini, saya mencoba men-challenge bahwa sejarah itu selalu ditulis oleh yang menang. Saya ingin mencoba mendekonstruksi itu, mengatakan bahwa sejarah itu harus ditulis oleh pihak yang kalah. Nah, itulah bahwa Mades Club dan Plaza de Mayo ini kan upaya-upaya mengingatkan ya. Karena Milan Kundera juga selalu mengatakan bahwa perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. Itu akan selalu dilupakan. Dan kita harus menempatkan aksi Kamisan itu sebagai instrumen untuk selalu mengingatkan akan masa lalu agar kita bisa meng-create masa depan. Nah, kira-kira dialektika berpikir saya pada waktu itu seperti itu gitu. Makanya Mas tulis juga penghormatan terhadap HAM adalah penegakan terhadap demokrasi gitu. Oh iya, pasti ketika demokrasi itu tidak menghargai hak asasi manusia, demokrasi itu sedang menggali kuburnya sendiri. Menurut saya, nanti biarlah itu diperdebatkan lagi gitu. Iya. Kelihatan banget Mbak Agnes. Ada, jadi bukan sekedar tulisan, tapi ada nilai yang diperjuangkan. Nilai yang diperjuangkan dan keberpihakan Mas Budiman itu adalah pada nilai itu. Nilai-nilai yang tentu saja diwariskan oleh Pak Oyong, Pak Yakob, dan dia, saya menggunakan istilahnya itu, he is standing on the shoulder of two giants. Dia berdiri tegak di atas 2 pundak raksasa, yaitu adalah PK Oyong dan Pak Yakob. Tetapi Mas Budiman bergulat sebagaimana pergulatan intelektual Pak Yakob dan Pak Oyong untuk memberikan dan mengatasi masalah yang terjadi pada zamannya. Mbak Agnes ingat waktu Bapak Kardinal konferensi pers pada hari Natal, beliau menyuarakan kegelisahan tentang trias politika yang kemudian berubah namanya menjadi trias koruptika karena korupsi terjadi di 3 lembaga ini, di eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan ketika saya tanya, Bapak Kardinal memperoleh istilah ini dari mana? Lu itu dari Mas Budiman. Mas Budiman. Loh, kok saya tulisan itu saya luput ya, di mana ya itu? Ternyata beliau yang yang ingat sekali bahwa bagaimana satu tulisan itu memang berpengaruh
terhadap suatu hal yang terjadi di masyarakat. Dan saya kira pengaruh pikiran dan karya Mas Budiman itu tidak hanya terletak pada satu individu ke individu lain, tapi juga pada pengambilan kebijakan. Kita ingat bagaimana Mas Budiman melalui Back to BDM mengcover berita tentang Sambo, dan itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana pemberitaan dari Kompas ini mempengaruhi tentang bagaimana keadilan ditegakkan dalam Republik ini. Jadi kuncinya adalah keberpihakan pada nilai. Oke. Nah, Mas Budiman, Mas Sugidi ini kan tadi kan sudah kita membicarakan yang mengenai banyak kegelisahan, keresahan sebagai seorang wartawan gitu. Dan bagaimana Mas berusaha untuk menghidupkan kegelisahan dan keresahan itu melalui dialektika, melalui tulisan-tulisan Mas, melalui Back to BDM, YouTube dan lain sebagainya, satu meja gitu. Tapi kalau mau nanya nih ke Mas Budiman, sebenarnya keresahan terdalam, kegelisahan terdalam Mas Budiman terhadap kondisi tanah air saat ini tuh apa gitu? Kan Mas sering ya menyebut soal Indonesia Emas 2045. Di setiap episode Back to BDM juga sering mengungkit tentang itu, menanyakan ke narsum. Nah, sekarang saya ganti menanyakan kepada Mas Budiman gitu. Ya gini, kenapa saya membuat Back to BDM itu dalam satu saya sebenarnya kalau istilahnya intelektual seperti Mas Sugidi, sebetulnya saya sedang melakukan grounded research sebetulnya. Ya, grounded research itu saya selalu bertanya pertanyaan yang sama. Kalau Back to BDM ini kan 164 ya. Saya tuh udah wawancara 100 orang. Saya bisa membayangkan mimpinya pengusaha soal Indonesia itu apa, mimpinya politisi soal Indonesia itu apa, mimpinya intelektual soal Indonesia itu apa, gitu kan? Kelemahannya apa, ya, dan benchmark negaranya itu mana. Saya udah terbayang sebetulnya mimpi-mimpi mereka itu, gitu. Termasuk mimpinya Mas Sugidi, ya, dia kan udah merumuskan di situ kan Indonesian Dream itu kan ke situ, dia merumuskan soal kesetaraan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya kerjakan dengan Back to BDM. Nah, ini juga satu hal, ya, saya tidak itu kan tradisi YouTube ya, tradisi orang nonton ya. Sekarang saya coba transformasikan lagi, saya balikin lagi ke teks. Jadilah buku. Itu menjadi sebuah dokumen ya, dokumen soal pemikiran mimpi orang soal Indonesia itu apa gitu loh. Dan tidak gampang loh ternyata ketika orang ditanya mimpimu soal Indonesia itu apa. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau Agnes kadang menanyakan saya soal mimpi saya soal Indonesia, kembali bagi saya adalah welfare state. Welfare state. Ya, welfare state dalam arti welfare state itu bukan dalam arti, oke, saya berdialog dengan orang yang mengatakan welfare state, tapi di-challenge oleh Dubes Indonesia di Norwegia, Todung Mulya Lubis. Oke, welfare state, tetapi pajaknya mahal. Kira-kira kan begitu, itu satu hal. Tetapi saya meyakini, suatu saat Indonesia tuh harus semuanya semuanya tuh sejahtera, ya, tidak ada lagi kemiskinan, pelayanan publiknya begitu rapi, karena mereka semua membayar pajak gitu. Satu isu yang menjadi bisa gagal atau tidaknya welfare state itu adalah perjuangan melawan korupsi. Bagi saya itu adalah salah satu di antara masalah bangsa, ya, yang saya identifikasi adalah problem korupsi yang sebenarnya terjadi dan problem kemunafikan. Ya, kemunafikan ini adalah sebuah problem besar. Orang selalu berkata di depan dan di belakang itu berbeda. Dan itu betul terjadi ketika saya beruntung saya bisa menjadi host di satu meja. Saya tuh bisa melihat apa yang dikatakan di kamera dan melakukan dan yang dilakukan, yang disampaikan di depan di ketika kamera mati itu berbeda. Dan dilakukan berbeda lagi. Ya itulah Indonesia gitu loh. Nah, itulah Mohtar Lubis yang mengatakan mau lihat manusia Indonesia masih begitu. Artinya apa? Sampai sekarang sebenarnya tidak ada pembelajaran yang signifikan soal bangsa ini gitu loh. Sehingga itu yang kemudian menjadi kegelisahan Pak Yaakob ya sampai beliau wafat, termasuk juga kegelisahan saya dan mungkin kegelisahan yang lain soal ini mau gimana ya. Tapi kadang-kadang saya juga menghibur diri, ngapain sih harus gelisah kan? Ya terserah aja lah. Bukan urusanku juga. Itulah dialog antara Pak Yaakob dan Pak Swan pada waktu itu. Lah Mas Yaakob ngapain mikirin negeri? Wes ana sing mikir, kira-kira begitu loh. Nah, itu untuk merasionalisasi ketika gelisah, ya ngapain gelisah, mau ada yang mikir kok. Nah, hal-hal yang seperti itu sehingga tidak boleh larut dengan kegelisahan gitu. Tetapi ya tetap harus dipikirkan gimana caranya agar negeri ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, ini yang menjadi obsesi saya sebetulnya. Sehingga kalau ditanyakan tadi ya bagi saya adalah welfare state, negara yang sejahtera ya, negara yang diperlakukan sama, semua public service-nya bagus gitu kan.
pendidikannya kemudian diberikan, dan itu bisa kalau kemudian korupsinya itu betul-betul diatasi. Kalau melihat sekarang the state that we're in, gimana Mas? Apakah bisa tercapai itu welfare state di 2045? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa karena terlalu banyak improvisasi. Ya terlalu banyak improvisasi terhadap terlalu banyak improvisasi, terlalu banyak taktikal gitu. Terlalu banyak taktikal tapi preambul di konstitusi itu mungkin ya harus kemudian disampaikan secara berulang gitu loh. Sehingga kalau dari Pak Yaakob itu ya selalu mengatakan jurnalistik itu adalah teruslah mengetuk gitu. Ibaratnya beliau selalu mengatakan air itu turun menetesi batu, lama-lama batu itu juga akan bolong juga gitu. Nah, itu sehingga tidak boleh lelah. Jadi tidak ada yang baru di muka bumi ini ya. Isu korupsi tadi yang Mas Suki disebut itu saya ingat betul tajuknya yang ditulis oleh Pak Oyong saya duga karena dalam tajuk itu tidak ada namanya. Tapi dia mengatakan yang dibutuhkan itu bukan diskusi, tetapi aksi yang konkret. Apa itu? Tembak, gantung, dor. Itu ada dalam tajuknya Kompas pada waktu itu. Tapi kan sekarang masih begitu. Di tahun berapa Mas itu konteksnya? Bisa dicari, saya lupa. Ada, tapi tajuknya itu ada. Saya sering kutip namanya pencoleng ekonomi. Nah itu konteksnya Orde Lama, tetapi beliau sudah mengatakan itu. Diskusi, tapi sekarang kan begitu. Iya. Diskusi terus, tapi ya nggak ada hasilnya. Nah, karena alam pikir pada waktu terlepas gagasan tembak gantung dor, kira-kira begitu. Itu kan ya nggak bisa dengan cara begitu gitu loh. Nah, disinilah kemudian yang perlu dipikirkan lebih cara-cara yang berbeda dengan jawaban-jawaban template. Jawaban-jawaban template itu apa? Kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Itu kan template, ya kan? Itulah hak demokrasi. Itu kan template semuanya. Ya akan begitu terus gitu loh. Tidak ada pikiran-pikiran yang menerobos gimana sih menyelesaikan korupsi yang merajalela itu. Nah itulah yang menjadi pikiran-pikiran yang menggelisahkan ya saya lah hal-hal yang demikian gitu. Kegelisahan ini masih akan terus berlanjut berarti ya Mas meskipun sudah masih terus berlanjut. Nah, saya juga ngomong sama Mas Sukidi ini gimana ya untuk mencoba membenahi kondisi negeri ini mau di mana gitu. Ya nanti kita akan tetap omongkan dan barisan-barisan orang yang gelisah, barisan-barisan orang yang saya selalu menggunakan istilah tintrim. Tintrim itu dalam bahasa Jawa yang bukan tentram. Tentram itu kan enak nyaman. Tintrim itu ada sebuah masa yang ada harapan, ada kecemasan, ada kekhawatiran gitu, ada ketakutan, ada sinar tapi tidak terlalu benderang gitu. Nah, situasi kegelisahan seperti itu. Nah, itu tuh harus kemudian dipersatukan gitu, dipersatukan lewat bentuknya apapun, tapi dalam sebuah tujuan bagaimana memperbaiki kondisi negeri, apapun, korupsinya lah, demokrasinya atau apapun. Nah itu harus terus kemudian disuarakan. Kalau enggak, agak cukup mengkhawatirkan perkembangan negeri ini ke depan. Itu berarti kita masih bisa ya membaca-baca tulisan-tulisan dan kegelisahan pemikiran Mas Budiman di Kompas, lalu Mas Budiman masih akan bicara juga di mana-mana gitu ya Mas? Ya saya kan masih ada forum kan, saya masih banyak di satu meja, saya bisa bersuara di mana-mana kan, ya itu kan yang bersuara gitu. Siapa tahu saya akan berkolaborasi dengan Mas Sukidi kan bukan juga tidak mungkin. Amin. Amin. Saksinya semua ya. Saksi semua. Nanti kita lihat. Oke. Ini udah mau menuju akhir juga. Saya mungkin pengen minta ini sih bukan pesan-pesan lah dari Mas Sukidi sebagai rekan berdiskusi temannya Mas Budiman selama ini. Pesan kepada Mas Budiman gitu. Ada gak? Pesan ke Mas Budiman. Saya kira satu hal yang saya belajar banyak dari Mas Budiman itu adalah orang yang berpegang teguh dan seia sekata. Jadi apa yang ia ucapkan, itulah apa yang dia kerjakan. Jadi kritik dia tentang manusia Indonesia yang munafik, itu sebenarnya terjawab dengan karakter dia sendiri yang sangat konsisten pada kebenaran, sangat konsisten pada apa yang menjadi panduan nilai moral dan etika dalam kehidupan dia. Jadi saya kira pesan yang utama adalah terus untuk
menyalakan lilin kebenaran, cahaya kebenaran, agar terus memberikan satu sinar kepada yang lain. Karena saya seringkali mendengar dari Mas Budiman bahwa manusia itu ada untuk orang lain. Dan itu mengingatkan saya pada satu hadis Nabi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Itulah yang saya rasakan pada diri Mas Budiman. Selalu ingin berkontribusi dan memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang dan sebanyak mungkin pada bangsa ini. Oke. Baik, Mas Budiman. Minta pesan juga, tapi pesannya bukan buat Pak Sukidi. Pesannya buat kita-kita nih, Mas. Wartawan muda, generasi muda yang sekarang masih setiap hari ke lapangan, liputan dan lain sebagainya. Ada pesan-pesan, Mas? Gini ya, saya bacakan saja ya. Boleh. Pengantar yang ditulis oleh Mbak Eri Seda. Ya, ini untuk saya menulis satu buku, ya, bagaimana interaksi saya di satu meja dalam kasus Sambo. Ya, saya menulisnya dalam judul adalah Menjaga Danyang Jurnalisme. Ini yang akan saya luncurkan pada hari Kamis, pada hari Senin. Ya, di sini saya kutip saja tulisan pengantar dari Bu Eri. Ya, tantangan yang lebih besar akan terjadi jika konteks politik, ekonomi, sosial, budaya dan sejarah akan berubah menuju ke proses otoritarianisme. Ya. Media massa tidak dapat lagi secara leluasa mewartakan kebenaran dan keadilan. Apakah perubahan konteks menuju otoritarianisme ini akan memaksa perubahan di dalam merawat dan menjaga danyang jurnalisme ini? Apakah danyang jurnalisme ini akan semakin berkurang dan akhirnya menghilang karena paksaan dan tekanan eksternal atau bahkan dari pihak eksternal? Ataukah akan tetap bertahan dan bahkan terus berkembang karena justru kuatnya tekanan-tekanan yang harus dihadapi? Satu hal yang perlu terus diingat dan diupayakan bersama, bahwa danyang jurnalisme ini bukan hanya perlu dirawat dan dijaga bersama, baik secara profesional, individual, maupun juga secara kelembagaan, tetapi perlu terus-menerus diperjuangkan setiap hari tanpa henti. Itulah bagi saya refleksi kegelisahan saya yang juga saya sampaikan kepada Bu Eri Seda, dan kemudian Bu Eri kemudian bersedia memberikan kata pengantar dari buku saya yang hasilnya adalah dialektika pemikiran bagaimana satu meja merespon soal Sambo, dan itulah yang menjadi penutup dari edisi Back to BDM di kanalnya Harian Kompas. Sehingga saya harus terus mengingatkan bahwa jurnalisme itu punya danyang, ya, punya danyang. Danyang itu sebagai catatan kaki saya kutip dari Romo Sindunata, ya, dalam percakapan saya di rumah Petruk di sana, dia mengingatkan soal danyang jurnalisme, dan itu memang sangat Jawa, sangat mistis, dan itu adalah value agar jurnalisme itu tidak menjadi ampang. Ampang juga sama, ringan, hanya sekedar menjalankan peran-peran informasi, tetapi tidak menjalankan sesuatu yang lebih berarti bagi publik gitu. Saya ingin dengan Mas Sukidi adalah mendiskusikan isu-isu republik di ruang-ruang publik. Itulah kembali kepada Plato gitu. Tantangan berat berarti ya, Mas, untuk jurnalisme ke depan ya, kalau mendengar tadi. Bukan tantangan berat, ya menarik untuk diziarahi, dan jurnalisme penuh dengan harapan, dan bagaimana kemudian kita secara lebih cerdas gitu. Untuk Pak Yaakob selalu mengatakan reading the wave kan, kita harus menunggangi gelombang itu, sehingga banyak sekali filosofi Pak Yaakob ngeli ning ora keli gitu. Kita bisa larut tapi jangan sampai larut. Nah, ini kan seni yang tidak bisa diajarkan dalam seminar, tapi harus diterapkan dalam dialog-dialog yang hari per hari gitu, yang dia akhirnya lama-lama paham, ini toh maksudnya kira-kira begitu gitu. Nah, ini yang bagi saya akan sangat menarik ke depan hal yang demikian gitu. Oke, sip.
Terima kasih Mas Budiman, Mas Sukidi udah bisa ngobrol ngalor ngidul dari nostalgia masa mudanya Mas BDM sampai kita mendengar pemikiran-pemikiran mendalam. Nah ini mungkin kita mau ngasih kejutan-kejutan, mau ngasih semacam souvenir lah untuk Mas Budiman yang akan diserahkan langsung oleh Pemret kita, Pemret Harian Kompas, Mas Sutradara Mas Saputra. Monggo Mas. Sebuah cindera mata nih, kenang-kenangan nih. Dari sini Mas. Oke. Bisa. Yuk. Ya. Buka. Oh, dibuka. Wow. Ya kalau lihat jam ini ada hijaunya, ada merahnya kan tahu kan posisinya di mana gitu. Dan bajunya hitam. Dan bajunya hitam. Oke, Sud, thank you, Sud. Revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Menko Polhukam.